Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Dodi Susanto, NIM D1121161019 ingin mempresentasikan hasil skripsi prarancangan dengan judul Prarancangan Pabrik Dioktil Tereftalat dari asam tereftalat dan 2-etil heksanol dengan proses esterifikasi dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing kedua, Pak Syarul Khairi SSI, MN, dan Bu Marcelina STMSC. Dan tidak lupa saya juga menghormati dosen penguji 1 dan 2, Bu Eva Pramuni Octaviani Sitanggang STMN, dan Bu Lala Arbiatun Nashim M SSI MN. Ini adalah pertama-tama latar belakang, di mana latar belakang kami mengambil data impor dari Badan Pusat Statistik pada setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2016 hingga 2020. Pendapatan data impor mengalami kenaikan ya, pada puncaknya pada tahun 2020 terdapat sebesar impor 22.831,74 ton per tahun. DOTP sendiri pada umumnya digunakan sebagai plasticizer atau resin yang biasa digunakan untuk pada umumnya digunakan pada PVC, yaitu polyvinyl chloride yang ada di Indonesia. Sedangkan data-data produsen pabrik PVC di Indonesia yang menggunakan DOTP yang pertama adalah PT Asaimas Chemical, kemudian PT Siam Maspion Polymer, kemudian PT Standard Toyo Polymer, PT Sutomo Indofil Polymer, dan PT Eastern Polymer. Ini merupakan data-data produsen yang menggunakan DOTP untuk menunjang pabrik PVC di Indonesia. Kemudian DOTP sendiri terbagi menjadi 2 proses, di mana ada proses esterifikasi dan proses esterifikasi. Pada pabrik DOTP yang kami bangun menggunakan proses esterifikasi, di mana proses esterifikasi dengan alasan bahan baku yang sangat tersedia di Indonesia, yaitu menggunakan bahan baku asam tereftalat dan 2-etil heksanol. Kemudian untuk mendapatkan bahan baku itu kami dapatkan asam tereftalat yaitu di PT MCCI Mitsubishi Chemical Indonesia dengan kemudian 98%. Kemudian kami dapatkan bahan baku 2-etil heksanol 99% di PT Petro Oxo Nusantara, dan bahan-bahan penunjang seperti H2SO4 dan natrium sulfat kami dapatkan di Petrokimia Gresik dan Asahimas Chemical. Selanjutnya produk dan kegunaan. DOTP sendiri pada umumnya digunakan pada plasticizer PVC, polyvinyl chloride, kemudian resin cat plastisol, kemudian perekat silen, dan plastik film. Seterusnya adalah penentuan kapasitas, di mana penentuan kapasitas ini menggunakan regresi linier. Didapat nilai Y sebesar 2.307,8 X per 0,000556. Didapatlah kebutuhan DOTP pada tahun 2025 sebesar 30.804,555 ton per tahun. Pada perhitungan kapasitas ini kami menggunakan hasil produksi ditambah impor, kemudian dikurang ekspor dan ditambah konsumsi. Pada umumnya pabrik DOTP di Indonesia belum ada didirikan sama sekali. Jadi kebutuhan yang ada tersedia di dalam negeri sejauh ini kami dapatkan di data BPS adalah proses impor. Nah, maka kami asumsikan bahwa kapasitas di sini hasil produksi yang terbuat DOTP adalah 0, kemudian ekspor adalah 0, konsumsi adalah 0. Yang kami dapatkan hanya data impor, kemudian dari kapasitas ini didapatlah 34.804,555 ton, atau kami bulatkan sebesar 34.000 ton per tahun. Kemudian penentuan kapasitas pabrik kami gunakan 80% dari kapasitas kebutuhan yang ada di Indonesia sebesar 80%. Jadi sebesar 27.200 dan kami bulatkan sebesar 30.000 ton per tahun. Selanjutnya ini adalah tempat pendirian pabrik, yaitu di kawasan industri Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nah, di sini adalah pemerintah Kota Mempawah sudah memplotkan bahwa kawasan industri ada di sekitaran dekat
dekat Jalan Ahmad Yani, dan itu adalah salah satu proses untuk pembangunan pabrik DOTP. Di sini udah ada peta tata ruang. Ini adalah salah satu rujukan bersinergis dengan pemerintah untuk pembangunan di sini. Jadi tidak ada alasan untuk proses pendirian pabrik. Jadi emang udah ada kawasan untuk industrinya. Oke, kemudian masuk ke PNID pada pabrik DOTP. Pertama-tama pada proses mixing tank. Nah, pada proses mixing tank inilah di mana proses ini menggunakan fase padat dan cair, di mana proses TPA dimasukkan dengan bahan baku TPA dimasukkan dengan 2 hexano dengan perbandingan 1:1, kemudian di mixing sebelum masuk ke dalam reaktor, kemudian dipanaskan. Karena pada suhu mixing tank di sini adalah suhunya menggunakan 30 derajat Celcius sesuai dengan suhu yang ada di dalam tangki masing-masing bahan baku. Nah, pada masuk ke dalam reaktor dipanaskan dulu karena di dalam reaktor membutuhkan panas 150 derajat. Jadi menggunakan heater, kemudian masuk ke dalam reaktor dan ditambahkan juga perbandingan antara 2EH dengan H2SO4 sebagai katalis. Jadi katalis di sini digunakan untuk mempercepat reaksi dengan perbandingan 1% dari asam tereftalat. Nah, di sini adalah reaktor di mana kita desain reaktor menggunakan CSTR atau reaktor tangki berpengaduk dengan kondisi kontinu dengan waktu reaksi selama 6 jam. Nah, setelah terjadi reaksi selama 6 jam dengan kondisi eksotermis, maka digunakan pendingin koil, kemudian masuk ke dalam tangki penampungan. Nah, tangki penampungan tuh gunanya untuk menampung sementara hasil dari DOTP dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, pada tangki penampungan di sini menjadi alasan agar bahan baku tidak rusak pas masuk ke dalam filter press. Jadi ada proses kayak pendinginan gitu, karena dari sini kan dari suhu reaktor dari proses awal masuk sampai akhir masuk itu 150, dan di tangki penampungan tuh didesain ke 90 derajat Celcius. Nah, pada tahap filter press di sini adalah pemisahan daripada cair, dimana pada fase padatnya itu masuk ke rotary dryer dan rotary cooler, dimana nanti fase padatnya di sini yang dihasilkan adalah TPA atau asam tereftalat yang tidak bereaksi. Kemudian asam tereftalat yang tidak bereaksi dilanjutkan pada proses rotary dryer dan rotary cooler dengan mengupayakan agar kandungan airnya seminimal mungkin di dalam rotary dryer. Jadi sebesar 3% sebelum masuk ke rotary cooler didinginkan dulu dan sebelum masuk ke dalam tangki penampungan. Selanjutnya fasa cair yang ada di filter press masuk ke dalam neutralizer tank, yaitu ada DOTP, 2EH, H2SO4 dan air. Kemudian pada proses neutralizer tank, di mana katalis H2SO4 dinetralisasi menggunakan NaOH dengan konsentrasi 10%. Nah, pada neutralisasi ini terbentuklah senyawa itu natrium sulfat Na2SO4. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap pemurnian menggunakan dekanter 01. Nah, pada dekanter 01 ini adalah pemurnian berdasarkan densitas dan tingkat kelarutan, di mana terdapat 2 fase, di mana ada fase ringan dengan fase berat. Nah, fase ringan di sini adalah terbentuk produk utama yaitu DOTP dan 2EH, dan pada fase berat terbentuklah natrium sulfat sama 2EH dan sebagian TPA dan air untuk masuk langsung ke unit pengolahan lanjut. Nah, produk yang kita inginkan di fase ringan ini adalah DOTP dan 2EH. Kemudian pada proses ini adalah yang kita harapkan adalah tingkat kemurnian DOTP sebesar 99,7, yaitu dengan cara bagaimana kita mendapatkan 99,7 dengan cara menambahkan sebagian air agar meningkatkan kelarutan pada 2EH, yaitu masuklah pada proses dekanter 2, di mana dekanter 2 di sini adalah proses pemurniannya. Nah, pada proses pemurnian fase ringan di sini adalah
DOTP yang udah murni. Kemudian fase beratnya ini adalah tingkat kelarutan yang tadi ditambahkan dengan sebagian air, yaitu 2EH dan air. Nah, pada produk utama kemudian didinginkan. Nah, pada proses dekanter 02 di sini menggunakan kondisi operasi sebesar 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius, kemudian didinginkan menggunakan cooler sebelum masuk ke dalam tangki dengan kondisi tangki produk dengan kondisi operasi 30 derajat Celcius. Selanjutnya adalah manajemen organisasi, di mana yang paling tinggi adalah direktur utama. Kemudian direktur utama ini terbagi menjadi 3 lagi, ada direktur teknik dan produksi, kemudian direktur pemasaran dan keuangan, yang terakhir adalah direktur kepegawaian dan umum. Direktur ini terbagi lagi menjadi beberapa kepala. Yang pertama adalah kepala bagian produksi, kedua adalah kepala bagian pemeliharaan dan instrumen, yang ketiga adalah kepala bagian litbang. Pada bagian-bagiannya, kepala bagian produksi terbagi menjadi kepala seksi produksi dan koordinasi shift, yang kedua adalah kepala seksi utilitas dan koordinasi shift. Selanjutnya, kepala bagian pemeliharaan instrumen terbagi menjadi 2, yaitu kepala seksi pemeliharaan dan bengkel, kemudian kepala seksi instrumentasi. Nah, yang tadi adalah direktur teknik dan produksi. Kemudian direktur pemasaran keuangan terbagi menjadi 3 kepala, yaitu ada kepala bagian keuangan, kepala bagian pemasaran, dan kepala pergudangan. Selanjutnya, direktur kepegawaian umum terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah kepala bagian personalnya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kepala seksi humas dan kepegawaian dan seksi diklat. Yang selanjutnya adalah kepala bagian pelayanan umum terbagi menjadi 3, kepala seksi kesehatan, kepala seksi administrasi umum, dan seksi keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah manajemen perusahaan, di mana bentuk perusahaan kita yaitu perseroan terbatas atau PT dengan jumlah karyawan sebanyak 175 karyawan, waktu produksi 24 jam terbagi 3 shift dengan lama hari 330 hari. Ini adalah gambar bentuk pembagian area ataupun tata letak pabrik yang akan dibangun, yaitu terdapat area besar berupa area pabrik, area perluasan, utilitas, kontrol, area hijau, dan ada beberapa area lainnya. Selanjutnya adalah kebutuhan utilitas. Ini adalah kebutuhan utilitas yang dibutuhkan di pabrik DOTP, di mana air sebesar 26.293,23 kg per jam, kemudian steam 4.734,91 kg per jam, kemudian listrik 275,05 kW, bahan bakar yang kita gunakan adalah solar sebesar 162,83 kg per jam. Selanjutnya adalah hitung-hitungan analisis ekonomi, di mana yang pertama adalah FCI, Fixed Capital Investment, yaitu terdapat sebesar 476 miliar. Kemudian Working Capital Investment atau WCI sebesar 116 miliar rupiah. Nah, parameter kelayakan untuk dibangunnya pabrik DOTP itu ada beberapa pandangan atau ada beberapa sektor parameter kelayakan. Yang pertama adalah profit, keuntungan sebelum pajak didapatkan hasil perhitungan yaitu 283 miliar. Profit setelah pajak yaitu 212 miliar rupiah. Kemudian cash flow sebesar 130 miliar rupiah. Selanjutnya return on investment atau ROI sebelum pajak sebesar 60,56%, yaitu minimal standar kelayakan adalah 44%, dan return on investment setelah pajak adalah sebesar 45,42%. Payout time atau POT sebelum pajak adalah 1,45 tahun, dan POT out time setelah pajak adalah 1,8 tahun, dan standar kelayakannya ada sebanyak 2 tahun. Karena parameter ini kita menggunakan industri karena analisa kelayakan ini adalah merupakan salah satu pabrik DOTP adalah merupakan salah satu pabrik yang berisiko tinggi, maka standar kelayakan yang kita ambil adalah minimal 44% dan maksimal pada POT adalah sebesar 2 tahun.
Kemudian pada perhitungan BEP break even point yaitu sebesar 49,60 dengan standar kelayakan 40-60%. Shutdown point SDP didapat hasil perhitungan 21,93%. Nah, dari hitung-hitungan analisa ekonomi atau perhitungan ekonomi ini bahwa pabrik DOTP yang didirikan di Kalimantan Barat di Kota Mempawah dengan kesimpulan layak didirikan. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.